Perkenalkan, nama saya Ari Mutala, NIM 19252030. Perkenalkan, saya Sinta Istiarviana, NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tiga router ini dapat menyambungkan jaringan dari PC-PC yang terdapat pada denah rangkaian jaringan ini. Sebelum kita membuat jaringan ini, kita harus membuat rancangan denah terlebih dahulu agar kita tahu berapa yang akan diberikan laptop pada setiap rumah. Langkah pertama yaitu kita menggunakan meletakkan PC-PC pada setiap kotak yang ada pada denah ini. Ini merupakan denah RT daerah rumah saya itu Bedono Kluwung, Dusun Sidoasri. Setelah meletakkan PC-PC ini, kita juga selanjutnya meletakkan servernya ini. Selanjutnya kita meletakkan switch dan juga router seperti pada gambar ini. Lalu router yang di sini digunakan untuk menyambungkan WiFi pada gerdu atau pos ronda yang terdapat pada denah ini. Agar PC pada jaringan ini tersambung, kita harus menentukan IP. Caranya kita klik server, lalu desktop, IP config, lalu kita tentukan IP yang akan digunakan pada server. Di sini saya menggunakan IP 70.1.1.12 dan default gateway 70.1.1.1. Default gateway terdapat pada bagian router di sini. Setelah kita menentukan IP address pada server, kita akan menggunakan jaringan pertama dengan DHCP, yaitu dengan cara service DHCP, lalu kita on kan pada interface service ini, lalu kita default gateway seperti tadi 70.1.1, lalu start IP address di sini kita gunakan DHCP. Kita gunakan 1 3, lalu kita save. Lalu pada PC kita hanya tinggal melakukan IP konfigurasi dengan cara klik DHCP, otomatis IP address akan ditentukan pada kotak ini. Lakukan hal yang sama pada PC 3, PC 2, 3, dan 4. Saya juga melakukan hal yang sama pada jaringan pertama dengan jaringan ketiga ini. Dengan cara server lalu desktop, kita tentukan IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP konfigurasi 160.1.2 dengan default gateway-nya 160.1.1.1. Lalu service lagi DHCP, lalu kita menentukan start IP address. Start IP address digunakan untuk melanjutkan IP dari server agar IP selanjutnya lebih dari IP address dari server, yaitu 2, berarti selanjutnya 3. Maka pada komputer yang lain, IP yang dihasilkan pada settingan server akan berbeda secara otomatis. Ya, ini 160.1.1.10. Lalu yang ini 6, dan yang ini lalu 7, kan berbeda. Untuk jaringan yang kedua ini saya melakukan settingan yang berbeda menggunakan IP statik.
IP konfigurasi statik. Caranya sama seperti tadi, hanya saja pada jaringan kedua ini kita menentukan IP address-nya secara manual. Pada PC pertama ini kita menentukan IP address 160.2.2.2, lalu default gateway-nya 160.1.2.2.1. Pada pilihan ini kita pilih statik. Lalu PC kedua juga kita pilih statik, tetapi kita harus menentukan IP address secara manual. Berbeda dengan DHCP. DHCP IP address yang terbentuk akan otomatis berbeda dari PC yang lainnya. Jika statik kita harus membedakannya secara manual. Lalu yang ketiga 4, lalu yang ini 5. Selanjutnya kita menyeting wireless router. Menjara konfigurasi GUI, lalu kita setting IP address. Karena kita tadi menggunakan gateway dari router ketiga ini, kita berarti menggunakan IP address 160.1.1. Untuk bagian ini kita harus menggunakan angka yang berbeda daripada yang telah terbentuk pada komputer yang ditentukan dengan konfigurasi DHCP. Lalu kita off-kan DHCP atau disable, lalu kita save. Setelah kita save, kita ke menu wireless, lalu kita mengganti nama networknya terlebih dahulu, lalu kita save lagi. Selanjutnya kita kan tadi memberi nama AP1 APA. Lalu kita menyeting laptop dengan kita off-kan, lalu pindahkan terlebih dahulu, kita pasang ini, lalu kita on-kan lagi. Setelah itu kita desktop PC wireless, lalu kita connect, refresh, kita pilih yang APA, lalu connect. Pada laptop kedua juga kita menyeting seperti pada laptop pertama. Kita coba kirimkan pesan apakah terhubung. Ya, sukses. Untuk PC untuk jaringan pertama ke jaringan ketiga masih valid karena kita belum menyetingnya. Agar ketika router ini terhubung, kita harus menyeting satu persatu. Yang pertama yaitu kita konfigurasi, lalu kita klik fast ethernet, yaitu kita akan mengisi default gateway-nya 70.1.1.1, lalu subnet akan secara otomatis aku klik on. Langkah kedua yaitu serial 2. Serial 2 merupakan kabel yang digunakan untuk menyambungkan antara router pertama ke router kedua, yaitu kita karena net ID di sini 80.0.0.0, maka IP address pada serial 2 menggunakan IP address 80.0.0.1, lalu kita on kan. Maka pada router 2 kita juga menggunakan cara sama pada router pertama, yaitu kita mengisi fast ethernet, yaitu IP address setelah IP address dari gateway di sini 160.2.2.1 kita on kan, lalu serial 2 yaitu harus lebih dari angkanya lebih dari serial 2 pada router pertama, yaitu 80.0.0.2. Karena kita pada router kedua terdapat 2 kabel, maka serialnya juga terdapat 2, yaitu serial 2 dan serial 3. Maka serial 3 kita harus menyeting juga dengan menggunakan IP address 167.73.0.1 yang merupakan net ID dari router ketiga. Karena serial kedua dari router ketiga menggunakan angka terakhirnya 2. Pada router ketiga sama dengan router pertama cara settingannya. Setelah kita setting serial number dan fast ethernet, ini masih belum dapat tersambung.
Maka selanjutnya kita lakukan routing dengan cara statik, lalu network ID yaitu IP address network jaringan yang ini. Dari setiap jaringan memiliki network yang berbeda-beda. Kita akan saya menyambungkan network ID jaringan kedua ke jaringan pertama dan cara isi networknya yaitu 160.220, lalu menggunakan serial yang berada pada router kedua serial 2 agar tersambung pada router pertama yaitu 80.0.0.2, lalu maxnya 255.0 untuk menyambungkan. Lalu selanjutnya kita menyambungkan jaringan ketiga dengan jaringan kedua, maka kita menggunakan net ID jaringan ketiga yaitu 160.1.1.0, lalu serial tetap serial 2. Lalu kita agar jaringan ini tersambung, kita harus menyambungkan juga net ID pada router ketiga yaitu dengan net ID 167.73.0.0, lalu serialnya sama 002. Setelah setiap kali kita menambahkan network addressnya, kita harus klik add agar tersimpan pada kolom ini. Lakukan hal sama pada router kedua. Statik. Karena router kedua berada di tengah daripada ketiga router ini, maka kita hanya menambahkan dua network address pada router kedua, yaitu antara network jaringan pertama dengan network ID network jaringan ketiga. Lalu serial yang digunakan pada jaringan pertama yaitu 80.0.0.1 dan juga serial kedua pada router ketiga, serial kedua 167.73.0.2. Nah, untuk router ketiga sama seperti router pertama cara konfigurasi tersebut. Mari kita coba apakah pengiriman pesan sudah sukses. Lihat sukses. Jaringan pertama, jaringan kedua sukses. Pilot, coba lagi. Sukses. Ya, sudah sukses. Sekarang kita mencoba menyambungkan wireless terhadap switch yang berada pada warnet ini. Kita menggunakan wireless yang sama seperti pada gerdu wireless routernya, lalu kita lakukan penyetingan sama seperti tadi. Saat IP address terbentuk merupakan harus sama dengan IP address yang terdapat pada jaringan ini yaitu 192.168.43. Lalu yang terakhir dibedakan dengan angka yang terdapat pada warnet ini, yang sudah terdapat pada warnet ini. Lalu DHCP disable, lalu save. Lalu pada nama saya menggunakan APB. Untuk kabel yang digunakan untuk menyambungkan antara switch dengan wireless router, saya menggunakan kabel Copper crossover. Untuk jaringan di bawah ini saya menggunakan kabel antara router ke router dengan kabel serial DTE. Untuk antara PC switch dan router ini saya menggunakan kabel Copper strike. Sama seperti tadi. Selanjutnya sama seperti tadi, yaitu kita menyeting laptopnya, kita off kan, lalu kita buka, lalu kita pasang, on kan lagi, kita ketik desktop, PC wireless, connect, lalu kita pilih jaringan yang terdekat yaitu APB, connect. Ya, sudah connect.
Terima kasih sudah menonton. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan keterangan dari Mas Arif Muntaha. Yang selanjutnya kita ada topologi bus. Kita makainya di sini topologi bus ya, yang seperti ini. Ini kalau topologi bus ini harus urut ya, buatnya satu-satu. Dan kita juga pakai kabelnya yang beda ya, ini yang dari wirelessnya ke switch beda ya. Ada satu router ya. Tadi udah diterangkan sama Mas Arif cara ngidupinnya gimana. Terus ada satu server di sini. Topologi bus hanya butuh satu server saja. Seperti ini ya. Bentar, saya ulangi. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa di on sama off. Bisa on off. Ada on off ya. Kita ini bisa nyeting sendiri. Dan ini alamatnya. Kita memberi alamatnya urut ya, nggak boleh nggak urut. Nah, ini ya seperti gambar di atas ya. Kita bisa menyetingnya sendiri sesuai keinginan kita, dan di sini sudah sangat lengkap ya. Selanjutnya ya ini printer ya, ini ya namanya. Sama, kita juga bisa menyetingnya sesuai keinginan kita sendiri. Lanjut. Nah, ini contohnya. Kita bisa on off seperti ini contohnya. Kita bisa menyetingnya. Coba ya kita lihat ya, lihat kita bagian ini. Jadi ini adalah hub ya, namanya hub. Penghubungnya ini namanya hub. Bisa kita on, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Bisa dilihat ya. Bentar, kita geser. Dilihat nanti jika on akan menjadi hijau. Nah itu tandanya sudah sampai situ ya jaringannya. Coba nih, on off ya, tuh merah, berarti mereka berhenti ya, seperti itu. Dan kita bisa menyetingnya, ini bisa kita tambah lagi ya, seperti yang sudah diterangkan Mas Arif tadi di depan ya. Saya hanya melanjutkan saja seperti ini ya. Nah, ini komputernya ada banyak ya, karena topologi bus memang seperti ini. Kita bisa menyeting alamat IP-nya juga. Nah, di sini ada access point ya. Fungsi dari access point ini tersebut untuk memancarkan jaringan kepada laptop, smartphone ya, yang ada seperti itu. Dan itu gelombang ya, bentuknya berbentuk gelombang, bukan garis seperti yang lainnya. Mereka bukan memakai kabel tapi memancarkan gelombang ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.